Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan ini adalah lanjutan analisa di pagi hari tadi yang sudah saya sampaikan. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan kalau dari pergerakan XAU USD posisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dengan trading plan yang sudah saya gambarkan terjadi penurunan dari posisi tadi open di kisaran antara 2050 dolar sekian per troy ounce dan posisinya terjadi penurunan dan sekarang memasuki area zona pantau. Meskipun kalau kita perhatikan di sini ada area konsolidasi besar yang sampai dengan posisi saat ini belum terjadi breakout. Ukurannya zona konsolidasi ini, area konsolidasi berkisaran 29 dolar per troy ounce, tapi sampai dengan sore hari ini sesi Eropa memasuki sesi Eropa dan pergantian candle di time frame 4 jam membentuk impulsif bearish. Besar kemungkinan menurut saya memiliki kecenderungan akan terjadi penurunan berlanjut sampai dengan menguji area support. Dan tentunya nanti malam pukul 19.30 akan rilis news yaitu non-farm payroll bersama teman-temannya Nanti insya Allah di akhir video saya akan bahas apa aja dan seperti apa kondisinya. Saya akan ulangi apa yang sudah saya buatkan di data kalender ekonomi. Yang teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton, link ada di deskripsi yang saya upload di hari Minggu kemarin. Oke, secara keseluruhan saat ini menguji wilayah area support yaitu 2030.38. Area ini akan diuji dan coba kita akan cek dulu di time frame 1 jam dari trading plan yang sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini Anda bisa perhatikan pergerakannya. Tadi pagi memang sempat membentuk sebuah pergerakan konsolidasi kecil dan saat ini sudah keluar dari jalurnya dan ada bearish engulfing, impulsif bearish, tapi saat ini memasuki area zona pantau. Ada order block di time frame 1 jam dan tentunya ini sebentar ini saya hapus dulu Ini saya hapus dulu, nanti saya akan gambarkan lagi. Nah, ini ini yang di bawah ndak usah. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Nah, sekarang kita akan coba ukur batas target bawah kalau terjadi lanjutan penurunan. Kita coba cek dulu. Dan range-nya sih hari ini baru 14,31 dolar per troy ounce Maka kalau ada dorongan seller kuat, nah itu market akan mendekati menurut saya bisa sampai dengan area order block yang ada di time frame 4 jam ini di posisi ini memasuki wilayah area ini memasuki wilayah area ini. Ini berpotensi juga akan terjadi pembalikan posisi di sini jika mana memang harus ada konfirmasi baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Contohnya seperti ini ini ada bearish engulfing. Oke, ada bearish engulfing di area konsolidasi di area ini. Ini adalah areanya tadi konsolidasinya dan keluar dari jalurnya. Nah, itu area konsolidasinya. Sebentar, saya ini dulu saya jelaskan ulang. Dan ini ada konfirmasi bearish engulfing yang tentunya mendorong seller menuju wilayah area order block yang ada di time frame 1 jam. Tapi di sini saat ini memang belum ada konfirmasi, belum ada sesuatu yang bisa kita jadikan titik entry di area zona pantau, kecuali di sini ada konfirmasi contoh bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ataupun candle impulsif yang menunjukkan potensi kenaikan kembali. Dan posisinya memang saat ini terjadi dorongan seller yang menurut saya cukup signifikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Oke, dan tentunya hal yang perlu kita perhatikan adalah area order block time frame 1 jam. Kita tunggu dulu konfirmasinya. Dan sekarang sebelum kita membahas jauh daripada pergerakan XAU USD nantinya, kita cek dulu untuk indeks dolar. Oke, kita lihat indeks dolar di time frame 4 jam. Nah, indeks dolar tadi saya sampaikan di waktu penjelasan di analisa pagi. Ini ada indeks dolar. Saat ini di time frame 4 jam akan berganti pukul 16.00. Ini sih memiliki peluang ada pembentukan bullish engulfing Ini pembentukan bullish engulfing yang harusnya kalau nanti pukul 16.00 akan membentuk pola seperti ini tentunya akan mendorong posisinya akan terjadi kenaikan kembali. Hati-hati Coba kita cek 1 jamnya untuk saat ini Sebentar. Nah, di dalam area konsolidasi
ada potensi kenaikan setelah pasca membentuk pergerakan bullish engulfing. Ini potensinya, hati-hati. Dan kalau kita ukur dari range-nya ini, minimal dia akan menutup gap-nya. Ini ada gap, ya, perhatikan di sini ada gap, ini gap-nya. Gap inilah yang nantinya akan ditutup ya. Nah, ini gapnya di sini, ya. Saya kasih tanda merah ya. Gapnya area ini yang harusnya ditutup untuk hari ini ya. Nah, masuk kepada area gapnya ini. Ya, setelah dia menutup gapnya, apa yang nanti akan berlanjut? Tentunya menurut saya yang akan memberikan dampak bakalan terjadi koreksi ke atas ataupun penurunan, kita lihat non-farm payroll nanti. Artinya daripada technical saat ini sedang bergerak ya, kita nanti lihatnya, kita tunggu potensinya ya dari non-farm payroll ya. Menurut saya seperti itu, karena meskipun beberapa hari ke belakang ya newsnya ini tidak sesuai dengan hasil yang ada gitu loh. Maka jika mana non-farm payroll hari ini menunjukkan negatif hasilnya, harusnya memang indeks dolar akan terjadi pelemahan, harusnya ya, karena potensi daripada non-farm payroll dan unemployment rate-nya ya menunjukkan kondisi angka yang tidak bagus gitu. Dan sekarang coba deh kita cek dulu ya untuk beritanya. Oke, langsung aja saya menggunakan forexfactory.com. Oke, check it out. Oke, ini adalah news yang nanti malam akan rilis tanggal 5 Mei ya, hari Jumat jam 19.30. Bertepatan nanti Zona Forex akan live ya. Silakan, kita akan nanti kumpul bareng ya pukul 19.00, setengah jam sebelum rilis news. Ya, nanti kita akan bahas ya selain daripada market yang lain, dan kita lihat nanti hasil daripada non-farm payroll itu sendiri. Secara keseluruhan ada 3 news yang high impact yang akan rilis. Salah satunya ada average hourly earning. Di sini sih untuk datanya sesuai ya dengan forecast dan preview sebelumnya, memang 0,3%. Tapi kalau angkanya masih sama sebesar 0,3%, ya menurut saya masih positif hasil daripada data average hourly earning. Tapi kalau ada perubahan, ada penurunan di bawah 0,3%, contohnya 0,2%, itu rilis ketika tanggal 10 Maret ya, maka menunjukkan potensi penurunan pada indeks dolar untuk average hourly earning. Tapi kalau menghasilkan 0,3%, di situ normal ya, artinya sesuai dengan forecast yang positif tentunya terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi di sini untuk non-farm employment change atau NFP ya, datanya itu sebesar 236.000 previousnya. Di sini forecastnya turun drastis ya, 181.000. Ya, hati-hati, jika mana angkanya ini terjadi penurunan sebesar 181.000, maka menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan untuk data NFP sendiri. Padahal kalau kita ketahui, Anda bisa lihat ya, di situ ada tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari 2023, waktu itu forecastnya 193 ya, diprediksikan turun. Memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 517.000. Ketika itu terjadi, indeks dolar terjadi penguatan. Tapi posisinya ini prediksinya lebih turun dibandingkan prediksi waktu tanggal 3 Februari. Dan nanti kita lihat, hati-hati ya, memang kalau nanti sampai data aktualnya jauh di atas daripada forecast kenaikannya, maka indeks dolar ini bisa terjadi penguatan ya. Memang kita tidak akan bisa memprediksi data realnya, aktualnya seperti apa, kita nggak bisa prediksi ya, kita tidak tahu. Cuman kita lihatnya dari forecastnya. Kalau secara forecast memang memberikan kecenderungan bahwasanya indeks dolar akan terjadi penurunan dengan angka perkiraan 181.000. Tapi hati-hati, seperti tanggal 3 Februari tuh prediksinya turun 193.000 dari data sebelumnya 260.000. Malah aktualnya menjadi 517.000, itu tertinggi di beberapa tahun ke belakang ya. Angka itu sangat tinggi sekali. Makanya waktu itu tanggal 3 Februari memberikan dorongan ya, dampak pada indeks dolar terjadi penguatan yang cukup signifikan, dan XAU/USD terjadi penurunan. Dan ini yang harus kita waspadai nanti malam ya, pukul 19.30. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada unemployment rate ya, ini rata-rata pengangguran angkanya 3,5%, prediksinya 3,6%. Ada kenaikan di angka 3,6%. Jadi jika mana angkanya ini sesuai,
terjadi kenaikan 3,6%, maka akan menunjukkan posisi indeks dolar akan terjadi penurunan. Ya, hati-hati, angka 3,6% ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Karena kalau kita perhatikan dari data-data sebelumnya, pernah di bulan Maret tanggal 10 yaitu angkanya 3,6%, dari angka 3,4% ada kenaikan. Dan jika mana angkanya nanti malam aktualnya sesuai dengan 3,6% atau naik di atas 3,7%, maka menunjukkan indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau unemployment rate-nya ini menunjukkan penurunan di angka di bawah 3,6%, bahkan 3,4% atau 3,5%, maka akan menunjukkan potensi kenaikan pada indeks dolar. Secara keseluruhan, dari news nanti malam yang akan rilis, memang secara prediksi menunjukkan terjadinya penurunan pada indeks dolar. Oke, tapi nanti kita lihat ya aktualnya bareng-bareng, kita nanti live pukul 19.00. Nanti kita cek datanya keluar apakah di atas daripada forecast atau di bawah forecast untuk menunjukkan kondisi dolar itu bakalan melemah atau menguat. Oke, ini ya yang bisa saya sampaikan secara fundamental. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi di market XAU USD ya. Kita cek secara indeks dolar, memang sore hari ini ada konfirmasi bullish engulfing, ada kecenderungan naik ya dan menutup gapnya. Kita cek nanti apakah sebelum rilis news akan menutup gapnya atau tidak. Oke, itu dulu yang pertama. Kita kembali lagi di XAU USD time frame 1 jam. Dan XAU USD masih dalam area zona pantau ya, masih berada di area zona pantau, tinggal tunggu konfirmasi kalau nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in set up ya, dan ataupun ada struktur yang menunjukkan potensi terjadinya kenaikan kembali, maka posisi tersebut akan kembali naik dan tentunya menguji wilayah resisten tertingginya di hari kemarin. Nah, gambarannya seperti ini ya. Tapi sampai saat ini masih kita tunggu konfirmasinya. Secara candle strukturnya memang sudah mulai melemah ya. Untuk seller sebelumnya ada impulsive bearish, tapi kalau nanti break di bawah support di sini ya, ini ada support di 2030.38, maka besar kemungkinan akan menuju area order block yang ada di time frame 4 jam. Dan kita belum ukur untuk target ke atas ya. Dengan posisi low sekarang, kalau pergerakannya menutup range 30, maka kecenderungannya bisa ke 2070. Oke, kita tandain. Kecenderungannya akan ke sini. Ya, oke, kecenderungannya akan tes ke 2070 poin sekian. Ini adalah targetnya untuk hari ini. Target bawah yaitu area order block ya. Area order block di kisaran 2017.68, oke, sampai dengan 2006.97, kisaran area situ untuk targetnya hari ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.